smile. Now the sunshine brings the light. Fill me out with a flame. I will let you in this game. Take me out when I'm down. 'Cause with you I'm safe and sound. I'm safe and sound. I'm safe and sound. Bergabung Bapak Sandiaga Salahuddin Uno. Terima kasih Mbak Putri Wong Kito Galuh, rekan-rekan Swiss Semarak Wirausaha Sriwijaya. Saya Wahyulis, ada ide aja. Young Entrepreneur Sriwijaya. Halo Sobat Laksana, kembali lagi di Laksana Talk Show, info organisasi Unsri terkini, series ke-6 bersama saya Agung Mulyana dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Apa kabarnya nih dari Sobat Laksana? Semoga tetap baik-baik aja ya. Oke, di sini aku nggak sendirian nih, aku udah ditemenin sama dua kakak-kakak ganteng nih, yaitu perwakilan dari Young Entrepreneur Sriwijaya dan LDK Na2 Unsri. Sebelum kita bincang-bincang lebih jauh, mungkin boleh dong kita perkenalan terlebih dahulu dari Young Entrepreneur Sriwijaya. Oke, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada BEM Unsri. Jadi perkenalkan, nama saya Syauki Rabani. Saya dari jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, program studi agribisnis, dan saya di Young Entrepreneur Sriwijaya menjabat sebagai Kepala Departemen HRD. Oke, salam kenal Kak Syoki. Selanjutnya mungkin dari LDK Na2 Unsri kepada Kak LDK, dipersilakan Kak. Halo kawan-kawan Universitas Sriwijaya, kenalkan saya Novel Said dari Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi sebagai koordinator eksternal di LDK Na2. Sebelumnya mohon maaf untuk kawan-kawan panitia BKKMB, ketua umum kami dan wakil ketua umum sedang di luar kota sehingga belum bisa hadir pada hari ini. Oke, salam kenal Kak Nopal. Oke, pada series kali ini kita nggak kalah unik nih sama seri-seri sebelumnya, karena kita mengusung topik How to be young generation with a bright future, atau dalam bahasa Indonesianya bisa dibilang bagaimana sih anak muda yang memiliki masa depan yang cerah itu. Sebelum kita bincang-bincang lagi lebih jauh, mungkin kita bisa tanya nih kepada Kak Nopal dahulu ya. Menurut Kak Nopal nih, ada nggak sih karakter atau ciri khusus anak muda yang akan memiliki masa depan yang cerah, Kak? Oke. Kalau bicara tentang anak muda yang punya masa depan yang cerah, sebenarnya tidak perlu dijelaskan dengan banyak kata-kata ya. Teman-teman bisa lihat dari seri-seri sebelumnya dan juga dari moderator, teman-teman PKKMB itu sudah mencerminkan generasi-generasi muda yang harapannya nanti bakal mempunyai masa depan yang cerah, asalkan konsisten terus bergerak gitu. Oke, benar banget ya menurut Kak Noval ya. Oke, selanjutnya mungkin dari Kak Syoki sendiri ada ciri khas sendiri Kak bagi anak muda yang memiliki masa depan yang cerah itu Kak. Oke, kalau menurut saya sendiri ya, ciri khas untuk anak muda yang akan berhasil itu adalah anak muda yang ingin mencari pengalaman baru. Jadi dia tidak diam di tempat. Dia bukan hanya untuk kuliah dan pulang, tapi ingin mencari pengalaman baru dengan mengikuti organisasi tentunya kan, entah itu eksternal maupun internal seperti itu. Karena yang namanya mengikuti organisasi pasti akan mendapatkan banyak impact positif seperti itu. Oke, benar banget sih kata Kak Syoki. Yang pasti kita harus yang namanya join organisasi ya bagi Sobat Laksana Muda. Oke, karena pertanyaan tadi sangat beragam ya kan. Kalau menurut Kak Syoki sendiri nih Kak, ada nggak sih Kak kegiatan atau skill yang harus diasah bagi anak-anak muda seperti itu Kak? Oke, sebenarnya banyak ya kegiatan atau skill yang bisa diasah untuk anak-anak muda. Contohnya yang paling utama yaitu public speaking tentunya kan. Karena kita tahu bahwa setiap organisasi yang ada di universitas maupun eksternal ataupun internal itu pasti ada yang namanya pelatihan-pelatihan, ada yang namanya training, dan ada juga yang menyelenggarakan kegiatan workshop.
Nah, mungkin sebagai generasi muda bisa nih kita mengikuti workshop dan training itu sebagai pembekalan kita untuk masa depan nanti, seperti itu. Oke, tadi yang pertama tadi disebutin public speaking ya Kak. Kalau menurut aku nih Kak, kan nggak seluruh mahasiswa ya Kak terutama memiliki keahlian dalam berbicara seperti itu Kak. Kalau dari kakaknya sendiri gimana sih Kak untuk menanggulangi yang pasti tremor ataupun yang lain-lainnya seperti itu Kak? Oke, karena memang benar ya, kebanyakan itu orang-orang atau mahasiswa yang tadinya dari SMA berganti menjadi seorang mahasiswa itu pasti merasakan yang namanya gugup, apalagi ketika ngomong di depan banyak orang seperti itu kan. Nah, sebenarnya banyak cara yang bisa kita lakukan agar tidak gugup atau tremor ya istilahnya. Yaitu dengan cara pertama kita harus percaya diri. Yang pertama itu paling penting, percaya diri. Kita percaya bahwa kita ini bisa ngomong di depan orang. Kita ini berhak untuk menyuarakan pendapat. Karena yang namanya public speaking itu fungsinya bukan hanya kita bisa berbicara di depan banyak orang, tetapi kita setidaknya paling kecilnya itu kita bisa menyampaikan pendapat apa yang kita suarakan, seperti itu. Oke, benar banget sih. Jadi makanya dari bagi sobat-sobat Laksana Muda harus terus dilatih nih public speaking ya, minimal udah bisa ngomong di depan keluarga besar seperti itu ataupun di lingkungan masyarakat. Oke, kalau dari Kak Nopal sendiri Kak mungkin ada kegiatan atau skill khusus Kak bagi pemuda seperti itu Kak? Oke. Kalau bicara tentang skill khusus yang harus dipunyai para anak muda untuk generasi di era abad 21 ya. Jadi kalau yang aku pikir benar tadi kata Kak Shoki, salah satunya adalah public speaking. Karena banyak sekali kawan-kawan hari ini yang entah dalam lingkup organisasi, lingkup pekerjaan itu yang punya masalah karena kurangnya komunikasi. Dan itu harus dilengkapi dengan kemampuan untuk berkomunikasi ataupun public speaking. Dan selain itu juga dengan penguasaan ilmu teknologi dan informasi. Karena hari ini informasi kan masuknya lebih cepat ya dibanding dengan abad-abad sebelumnya. Jadi ketika kita tidak punya kemampuan untuk mengolah informasi yang masuk dan juga penguasaan teknologi, ya kita bakal agak tertinggal lah, sedikit tertinggal dengan kawan-kawan yang punya penguasaan ilmu teknologi dan informasi. Mungkin itu. Oke, benar banget ya. Pasti lebih penting itu yang namanya berlatih berbicara seperti itu dan juga kita harus bisa yang namanya mengelola informasi yang masuk ya. Jangan asal-asalan kita itu menerima informasi seperti itu. Berbicara soal keahlian seperti itu ya Kak. Di sini kan juga kakak-kakaknya adalah perwakilan dari Young Entrepreneur Sriwijaya dan LDKNA 2 Unsri nih Kak. Bisa nggak Kak diceritain terlebih dahulu background ataupun gimana sih kegiatan-kegiatan dari LDKNA 2 itu Kak? Kalau kegiatan-kegiatan dari LDKNA 2 itu dia berfokus pada kegiatan-kegiatan penguatan karakter gitu. Kalau pembentukan karakter kan sudah dibentuk oleh masing-masing individu ketika proses bertambahnya umur mereka entah melalui sekolah, lingkungan dan segala macamnya. Tapi di LDKNA 2 kegiatan-kegiatan yang diusung adalah kegiatan-kegiatan sebagai penguatan karakter. Hari ini teman-teman hadir dari berbagai fakultas yang itu nantinya bakal lulus sebagai sarjana, entah itu nanti bekerja dalam profesi khusus ataupun profesi lainnya. Harapannya teman-teman itu bukan hanya mempunyai kemampuan dalam skill yang teman-teman kembangkan di jurusan masing-masing, tetapi juga penguatan karakter biar nantinya ya orang-orang di Indonesia, ya para orang-orang petinggi-petinggi negara kita itu bertambah orang-orang yang jujur gitu kan. Bisa teman-teman lihat lah kondisinya hari ini kan ya bukan sedikit, mungkin tidak terlihat ya orang-orang yang jujur, tapi insya Allah adalah orang-orang yang jujur. Nah dari itu LDKNA 2 mengadakan kegiatan-kegiatan yang harapannya bisa mendorong itu, jadi bisa menguatkan karakter yang nantinya bakal melahirkan generasi-generasi anak muda ataupun generasi-generasi bangsa yang karakternya bagus sesuai dengan nilai-nilai Islam. Oke, menarik banget ya guys ya. Dari penjelasan mengenai organisasi LDKNA 2 tersebut. Jadi banyak benefit nih yang kita dapat dari LDKNA 2. Kalau dari Kak Shoki sendiri nih Kak, dari Yes sendiri, ada nggak sih Kak kegiatan-kegiatan seperti itu Kak? Bisa dijelaskan? Oke, jadi dari namanya sendiri ya, Young Entrepreneur Sriwijaya, yang artinya kami bukan hanya menekankan pada pengembangan karakter, penguatan skill, kepemimpinan dan lain-lain, tapi yang paling utama yang membedakan UKM kami, komunitas kami dengan yang lain adalah pengembangan jiwa wirausaha. Nah, di sini artinya dari Young Entrepreneur Sriwijaya ini banyak melakukan kegiatan-kegiatan
yang tergabung dalam kegiatan wirausaha, baik itu eksternal maupun internal, seperti yang teman-teman ketahui, atau itu namanya PMW, nah, kan, program mahasiswa wirausaha. Nah, di situ kami lebih ke arah bidang wirausahanya seperti itu. Oke, jadi ini nih sebenarnya lebih berkaitan ya antara LDK NA2 sama Young Entrepreneur Sriwijaya, karena di satu sisi kita itu harus memperbaiki akhlak kita dan juga dan penerapannya itu tuh melalui wirausaha kita. Dalam berwirausaha seperti itu kita harus yang namanya jujur. Ngobrol-ngobrol soal ini Kak, organisasi, mungkin bisa dijelasin nggak Kak, struktur organisasi di Yes sendiri Kak, apakah ada pembagian khusus atau bagaimana Kak? Oke, jadi untuk komunitas Young Entrepreneur Sriwijaya ini sendiri, pembagiannya itu ada departemen yang namanya. Yang pertama pasti ada ketua umum. Setelah itu di bawahnya ada 2 wakil ketua. Setelah itu ada yang namanya sekretaris utama dan wakil sekretaris. Setelah itu ada bendahara dan wakil bendaharanya. Habis itu baru turun ke masing-masing lini departemen. Yang pertama ada HRD. Departemen HRD itu saya sendiri yang jadi ketuanya. Setelah itu ada Departemen Operation. Setelah itu ada Departemen Medcom. Dan juga ada bagian Departemen Humas. Oke, berarti di dalam Yes sendiri itu tuh pembagiannya udah lebih ke arah perusahaan seperti itu ya Kak, ada pembagian HRD. Jadi emang itu tuh sudah benar-benar mengarah ke yang namanya bagaimana cara kita berwirausaha seperti itu ya Kak. Kalau dari LDK NA2 sendiri Kak gimana? Oke, kalau dari LDK NA2 itu terdiri dari 9 departemen yang tentu saja dikepalai dengan ketua umum, terus ada wakil ketua umum di bawahnya, dan juga ada garis koordinasi dengan Korwil Palembang. Jadi ada Korwil Palembang, ketua umum, wakil ketua umum, di bawahnya ada lagi bendahara, ada lagi sekretaris umum. Nah, baru nanti dari struktur yang ada itu pecah dua dia. Ada koordinator eksternal, ada juga koordinator internal. Koordinator eksternal ini ada 5 departemen, yaitu ada departemen syiar, ada departemen kemuslimahan, keumatan, ada Paksi. Paksi ini pengembangan Al-Quran dan seni Islam, ada juga Muslim Media Center yang ngurusi tentang media informasi di LDK NA2. Untuk bidang internalnya itu ada kaderisasi atau yang ini tadi HRD, kalau di sini PPSDM gitu kan. Kalau di kami namanya kaderisasi. Terus juga ada mentoring, pada mentoring. Itu untuk departemen internal. Dan juga di departemen internal itu ada 2 lagi tambahan yang nanti berkoordinasi dengan sekretaris umum, itu ada Kestari. Dan juga untuk bendahara umum itu ada bisnis kemitraan. Oke, jadi kurang lebih sama ya Kak. Cuma di sini pembedanya itu hanya penyebutannya saja. Oke. Kalau tadi kan Kak dia singgung kalau LDK NA2 itu tuh ada yang namanya Korwil. Berarti itu tuh terikat juga sama komunitas di luar seperti itu ya Kak? Atau bagaimana? Korwil kampus Palembang ya. Jadi kurang lebih sama kayak BEM ya. Kalau BEM kan ada BEM Unsri, ada BEM Korwil Palembang gitu kan. Nah, jadi LDK NA2 Korwil Palembang itu punya strukturnya masing-masing, tetapi tetap berkoordinasi dengan LDK NA2 Unsri yang ada di Indralaya. Oke. Berbicara soal organisasi nih Kak, yang pasti di dalam organisasi itu kita ada yang namanya program-program kerja seperti itu ya Kak. Kalau dari LDK NA2 Kak, program kerja unggulannya sendiri itu apa ya Kak? Oke. Nah, sebenarnya kalau dari LDK NA2 ada 5 program kerja unggulan yang itu sudah diajukan ke rektorat per Mei kemarin. Jadi sudah diajukan dari bulan Mei kemarin terkait 5 agenda besar yang akan dilakukan oleh LDK NA2. Yang pertama itu ada Ramadan Mubarak Sriwijaya yang sudah dilaksanakan di bulan Ramadan kemarin. Rangkaian kegiatannya ada agenda sosial, ada agenda bisnis kemitraan yang tadi kalau ini kan teman-teman wirausaha, kami juga menyempatkan untuk mengadakan Ramadan Corner, yaitu berjualan setiap hari Sabtu atau Minggu kemarin itu. Terus juga ada aksi Jumatan, yaitu bagi-bagi takjil waktu Ramadan setiap hari Jumatnya. Dan beberapa kegiatan lainnya yang kami laksanakan di bulan Ramadan. Terus juga ada Sriwijaya Islamic Festival, yaitu kurang lebih sama dengan RMS, namun beda momentum ya. Kegiatannya juga sama, ada kegiatan sosial, ada seminar pembukaannya juga, dan ada lomba-lomba yang nantinya bakal ikut memeriahkan agenda tersebut. Terus untuk penyambutan para maba, ada kegiatan Sriwijaya Islamic Center, yaitu kegiatan seminar Al-Quran yang nantinya akan dibuka bersama dengan pihak rektorat
dan juga kawan-kawan LDF ya, lembaga dakwah fakultas di setiap fakultasnya berkoordinasi untuk menyambut maba-maba dalam seminar Al-Quran. Kemudian juga ada Sriwijaya Camp yang nantinya masih dicanangkan dan tahun-tahun sebelumnya juga belum pernah diadakan, bakal dilaksanakan untuk tingkat kampus ataupun kalau bisa memang mengajak kawan-kawan di luar kampus Unsri untuk ikut Sriwijaya Camp gitu. Nah mungkin itu dari LDK 2. Masya Allah sekali ya program-program kerja dari LDK 2 ini ya. Semoga seluruh dari program kerja LDK 2 dapat terlaksana dengan baik. Oke nih Kak, ngomongin soal program kerja tersebut, ada nggak sih Kak kendala dalam pelaksanaannya sendiri seperti itu Kak? Oke. Sebenarnya kalau banyak ya, kalau bukan kendala, kalau kata Kang Rizky ya, Kang Rizky selaku Sekretaris Jenderal, dia sering bilang kalau kami nggak pernah nyebutnya kendala, tapi kami nyebutnya tantangan ya kan. Kalau kita nyebutnya kendala kita bakal berhenti, tapi kalau kita nyebutnya tantangan kita bakal terus maju. Benar. Jadi kalau tantangan yang paling sering ditemui di LDK 2 terkait program kerja yang bakal digarap, itu adalah koordinasi dan juga komunikasi. Karena rata-rata kawan-kawan LDK 2 itu masih berada di daerah masing-masing, pun juga kawan-kawan yang jadi teman koordinasi LDF juga masih banyak di daerah masing-masing, dan itu lumayan sulit untuk melakukan koordinasi dan komunikasi. Nah mungkin itu sih kalau dari LDK 2. Berarti lebih ke koordinasinya yang kurang ya Kak untuk tantangannya tadi. Oke. Kalau dari Yes sendiri nih Kak, program kerja unggulannya sendiri itu apa ya Kak? Ya, jadi kalau dari Yes sendiri ya, program kerjanya itu yang paling unggulan adalah Swiss. Nah, mungkin teman-teman di sini tahu juga ya, Swiss itu adalah Semarak Wirausaha Sriwijaya. Nah, Swiss ini nanti bakal ada namanya kita membawakan kegiatan expo. Terus kita juga akan melaksanakan kegiatan business competition. Nah, business competitionnya ini tingkat nasional. Jadi nanti bakal ada beberapa mahasiswa atau tamu undangan yang kami undang dari luar universitas, dan juga kami biasanya memanggil narasumber seperti yang sebelum itu Sandiaga Uno, narasumber yang memiliki impactful, memiliki pengalaman yang sangat banyak mengenai wirausaha itu sendiri. Setelah itu yang pastinya program unggulannya adalah tentang business school. Nah, kami ini ingin memberikan beberapa informasi, pengalaman, terusnya juga pembelajaran kepada anggota dan juga mungkin dari luar juga bisa ikut ya. Yang dari luar Young Entrepreneur Sriwijaya untuk mengikuti business school ini. Seperti bagaimana cara menentukan produk, bagaimana cara yang namanya branding, terusnya juga bagaimana cara membuat hak cipta. Karena kan terkadang kita ini terkendala mengenai hak cipta seperti itu kan. Itulah mengapa PMW itu diadakan di universitas, karena itu mempermudah mahasiswa untuk mendapatkan hak cipta dari produk dia sendiri. Seperti itu. Oke nih Kak, aku pernah tahu satu kegiatan yang pernah dilaksanain di Palembang Indah Mall. Itu Iya, salah betul. satu program kerja dari Yes ya Kak? Ya, jadi sebenarnya itu adalah kegiatan expo dari PMW. Oke. Nah, di situ rektorat meminta Yes untuk membantu. Jadi kami ini sebenarnya membantu program kerja dari rektorat sendiri, karena PMW itu bukan program kerja kami sebenarnya. Jadi itu adalah istilahnya kerjasama antara rektorat dengan Yes, seperti itu. Oke, dalam kegiatan expo itu sendiri Kak, apa sih tantangan atau kendala yang kemarin itu berat lah bisa dibilang seperti itu Kak? Oke, mungkin kalau tantangan yang beratnya itu yang pertama mungkin keterbatasan panitia ya. Karena kita tahu bahwa kita sekarang kuliahnya lagi online. Ketika kuliah online itu kebanyakan namanya mahasiswa itu ada di kampung halamannya masing-masing. Nah, di situ ada salah satu tantangan terbesar. Karena keterbatasan jumlah anggota yang ada di Palembang dan Indralaya itu sendiri. Itu salah satu. Yang kedua adalah ya pasti namanya koordinasi ya. Namanya koordinasi itu pasti ada namanya suatu kendala seperti itu kan. Diskomunikasi, entah itu tentang penjadwalannya, kegiatannya seharusnya mulai jam berapa, selesai jam berapa gitu kan. Nah, seperti itu mungkin. Oke. Jadi tantangannya sendiri tuh kurang lebih sama ya Kak, lebih ke komunikasi. Emang kita tuh lebih harus yang namanya
lebih bisa mengkoordinir diri sendiri terlebih dahulu seperti itu ya Betul Kak. sekali. Oke. Sekarang ini kan kita udah 3 tahun memasuki zaman pandemi nih Kak, bisa bilang. Ada nggak sih Kak kendala-kendala juga nih selama kegiatan LDK ini yang terkendala, ataupun mungkin opreknya yang diundur ataupun yang bagaimana seperti itu Kak? Oke, untuk kendala dari perubahan offline ke online ya sebenarnya. Sebenarnya dulu sempat terkejut ya. Jadi kalau masa peralihan dari offline ke online itu masih di tingkat fakultas gitu kan. Masih bergelut di tingkat fakultas, belum sampai ke tingkat universitas. Tapi kurang lebih permasalahan yang dialami di LDK 2, di LDF itu hampir sama. Yang pertama itu seluruh kegiatan-kegiatan yang dulunya di-create secara offline itu tiba-tiba harus di-create secara online, dan itu lumayan menyulitkan pada masa peralihan, pada masa awal-awal. Nah, tapi setelah berjalannya waktu, ya itu kan lebih jadi pembelajaran ya. Karena kalau kita tidak bisa beradaptasi, artinya kita yang kalah gitu kan. Dan aku yakin juga teman-teman UKM UKK gak bakal pengen kalah dengan keadaan gitu kan. Benar. Nah, jadi lebih ke yang tadinya menjadi sebuah kendala dimanfaatkan menjadi sebuah peluang yang baru. Kalau kemarin kan sebelum online itu kan kalau pengen mengundang materi tingkat nasional kan harus ada transportnya, ada banyak lah pokoknya yang harus diurus, penginapan dan segala macam. Dan ketika online itu lebih mengurangi biaya dalam hal-hal tersebut gitu. Dan juga untuk membuat kegiatan-kegiatan yang cakupannya untuk mengundang orang yang lebih banyak itu tidak harus punya ruangan yang besar gitu kan. Cukup dengan melalui aplikasi virtual gitu. Oke. Jadi mungkin itu sih. Oke, jadi kurang lebih dari yang awalnya kendala atau tantangan malah jadi suatu yang Ya, peluang baru. memudahkan Benar, seperti benar. itu ya Kak. Oke, kalau dari sendiri nih Kak, ada nggak sih Kak kesulitan selama online ini? Oke, mungkin kalau kesulitan ya selama online, benar tadi seperti yang dibicarakan bahwa sepertinya banyak yang mengalami perubahan dari yang tadinya offline, kita namanya panitia bisa langsung kerjasama berembuk di satu ruangan, kita melakukan koordinasi, itu sekarang menjadi virtual kan. Nah itu terkadang banyak kendala seperti entah itu jaringan, karena kita tahu kan bahwa yang namanya mahasiswa itu tidak semuanya dari kota. Ada yang dari juga desa atau dari tempat yang belum punya sinyal yang bagus. Nah, seperti waktu itu juga kami pernah mengalami kendala pada kegiatan open recruitment acara besar itu. Moderator kami ada yang terkendala jaringan. Nah, itu di situ langsung ada siapa harus bisa jadi moderator di situ juga di waktu itu juga kan. Karena keduanya moderator itu ternyata di daerah yang sinyalnya susah. Dan kebetulan pas di hari H hilang sinyalnya. Nah, itu salah satu kan. Tapi benar juga seperti yang diucapkan sama Mas tadi bahwa ketika online kita mengurangi beberapa pengeluaran. Nah, kan seperti yang misalnya kita caranya harus menyewa tempat, harus menyewa sound minjem segala macam, dan kita tidak melakukan itu kan. Kita bisa menggunakan namanya virtual meeting seperti itu kan. Mungkin seperti itu. Oke, jadi sebenarnya kendalanya itu tuh lebih diminimalisir online daripada offline ya Kak. Karena kalau online mungkin cuma sekedar jaringan ya. Tapi kalau offline itu transportasi seperti itu, penginapan dan lain-lain. Tapi juga jaringan juga sangat berpengaruh tapi ya. Karena kalau jaringannya putus, ya jadi kita tidak ada pembicara seperti itu yang tadi ya Kak. Oke, ngomong-ngomong soal organisasi-organisasi nih Kak, untuk sobat-sobat Laksana nih yang mau join, ada nggak sih Kak harus ada pengalaman khusus ataupun harus ada skill nih Kak untuk join di YES sendiri? Kalau di YES sendiri ya, itu karena kami nama juga masih belajar menjadi seorang wirausaha. Karena namanya jiwa wirausaha itu ada yang tumbuh sendiri, ada yang memang terpacu dari luar. Seperti melihat orang-orang yang sukses di bidang wirausaha. Nah, di sini kami dari Young Entrepreneur Sriwijaya tidak meminta untuk rekan-rekan sekalian, kawan-kawan sekalian memiliki pengalaman khusus, tidak. Yang terpenting adalah satu, punya keinginan untuk memiliki pengalaman lebih di bidang wirausaha. Ingin ikut serta dalam kegiatan wirausaha dan ingin ikut berperan aktif dalam
kegiatan wirausaha baik di dalam internal kampus maupun eksternal. Oke, jadi Seperti itu. kalau syaratnya sendiri emang harus ada niat dari hati kurang lebih Iya, seperti itu ya Kak. betul Karena sekali. kita sama-sama belajar, kita sama-sama mencari ilmu. Kalau dari LDK Na 2 sendiri Kak, ada syarat khusus nggak Kak? Oke, kalau dari LDK Na 2 ada satu sebenarnya syarat khusus. Oke. Yang pertama itu Islam ya. Jadi Oh iya betul. Banget sih. bener. Jadi untuk betul. LDK Na 2 itu semuanya Islam. Kalaupun pengen bergabung ya mahasiswa muslim dan muslimah gitu kan. Untuk kualifikasi khusus seperti pengalaman dan segala macam itu tidak ada. Jadi bisa dicari dan juga dicari bareng-bareng lah di LDK Na 2. Oke. Ya oke, jadi bagi teman-teman sobat Laksana nih yang mau join LDK yang pasti harus muslim dulu ya. Bener, karena soalnya kemarin tuh ada pengalaman ya pasti di LDF itu ada ada non muslim juga yang pengen bergabung. Oh. Jadi sempet diskusi kan gimana gitu kan. Oke. Jadi katanya kami tanya lah kan kenapa pengen gabung ke lembaga dakwah fakultas gitu kan. Sedangkan dia non muslim. Katanya pengen belajar. Sudah kalau sebatas pengen belajar, gak usah bergabung, kita kumpul baik gitu. Oke, jadi sharing. boleh bertanya sedikit Kak untuk orang tersebut apakah dia pindah agama atau gimana sih Kak? Nggak, masih sekarang Oh, masih oke. masih aman ya, belum Masih login. aman. Belum login. Belum Masih ada aman. server. Oke, terima kasih Kak. Oke, selama Kakak join di LDK Na 2 nih Kak, apa sih pengalaman yang paling berkesan Kak? Oke, kalau pengalaman yang paling berkesan di LDK Na 2 ya karena memang kami kan dari online itu cuma semester 1, semester 2 setengah gitu kan. Semester 2 setengah nggak sampai full. Dan juga baru merasakannya lagi di semester 4 mungkin ya, pas hadir lagi ke Indralaya. Nah, pengalaman yang paling berkesan dan pertama kali dapat pengalaman lagi setelah sekian lama online itu menjadi volunteer Bina Desa LDK Na 2. Jadi kebetulan kemarin zaman ketua umumnya itu masih Kak Rahmat angkatan 2017 itu menjadi volunteer di Desa Binaan Na 2 yang ada di Semambu. Itu lumayan berkesan lah, banyak kegiatannya soalnya. Boleh diceritain nggak Kak pengalamannya itu yang seperti apa? Karena kan pasti seru banget seperti itu Oke, ya Kak. jadi sebenarnya pengalamannya itu sederhana ya. Soalnya lebih ke euforia keadaan online dan offline kan. Kalau online kan ya kita merasakannya sendiri di ruangan sendiri gitu kan. Oke, benar. Sedangkan ketika offline kita hadir berkumpul dengan orang rame gitu kan, berkumpul dengan kawan-kawan dari fakultas lain, berkumpul juga dengan kawan-kawan dari desa, Karang Taruna, juga dari pemerintah setempat yang ada di desa gitu kan. Jadi lebih dapat feel-nya lah untuk berorganisasi. Karena kita juga kemarin itu bisa dibilang masuk ke dalam semesteran yang udah online, jadi kita nggak banyak pengalaman seperti itu ya Kak. Oke, kalau dari Kak Syoki sendiri ada nggak sih Kak pengalaman yang berkesan seperti itu Kak selama di YES? Kalau dari saya sendiri ya, pengalaman yang paling berkesan itu ketika mengikuti kegiatan wirausahanya itu sendiri kan. Seperti misalnya dalam mengikuti PMW, kegiatan pada saat Expo PMW, kami menjadi panitia, di situ menjadi salah satu pengalaman yang berkesan di situ kan. Karena ketika kita untuk ikut istilahnya PMW itu sendiri aja. Sebagai seorang wirausaha muda yang masih belajar, itu sebenarnya tidak semudah itu menjadi seorang wirausaha. Karena banyak tantangannya, mulai dari kejujuran diri sendiri, untuk mengelola dana, bener kan? Karena namanya PMW kita kan diberikan dana hibah. Walaupun memang itu dana bersifat hibah ya, Iya. tapi kita harus tetap bertanggung jawab, tetap itu kan. Nah yang kedua itu kita harus benar-benar fokus pada tujuan utama kita untuk bisa mendapatkan pelanggan, untuk bisa menjual produk itu sendiri. Nah pengalaman paling berkesan itu ketika mengikuti wirausahanya itu sendiri, langsung terjun bukan hanya kita melihat workshop seperti itu kan. Biasanya ada workshop wirausaha banyak kan, misalnya pembicaranya yang bagus-bagus, tapi kita tidak terjun langsung untuk apa seperti itu kan. Jadi emang pengalaman yang terjun langsung ke dalam wirausaha itu ya Kak. Jadi bagi sobat Laksana nih yang mau jadi seorang wirausahawan ataupun yang pasti memiliki akhlak yang baik gitu kan, harus join nih di LDK Na 2 ataupun di Young Entrepreneur Sriwijaya. Oke nih, kita kan tadi udah berbicara soal pengalaman, program kerja dan lain sebagainya kan. Dari LDK Na 2 sendiri nih Kak, ada nggak sih Kak bagaimana cara masuk untuk ke dalam LDK Na 2 sendiri Kak? Oke. Sebenarnya LDK Na 2 belum oprek ya. Bakal oprek nanti mungkin setelah PKKMB, baru setelah mahasiswa baru bakal oprek. Tapi kalau secara umum opreknya kurang lebih sama dengan kawan-kawan UKM UKK lain. Yang pertama itu ada oprek pendaftaran secara berkasnya, baru nanti diseleksi oleh panitia dari pengurus LDK Na 2.
Setelah itu ada wawancara dan nanti dipertimbangkan oleh kawan-kawan dari LD Kana 2. Oke, dari LD Kana 2 sendiri nih Kak, untuk opreknya sendiri itu setiap tahun atau tahun ini belum diadakan seperti itu Kak? Ya, setiap tahun tapi tahun ini belum diadakan. Oke, jadi emang tahun 2021 itu ditiadakan seperti itu ya Kak? Tahun 2021 kalau sekarang anggota yang sekarang di LD Kana 2 itu masih anggota dari oprek kepengurusan sebelumnya. Oke. Jadi oprek di kepengurusan kami kan dilantik itu kalau tidak salah bulan Januari atau bulan Februari. Nah, jadi belum sempat oprek untuk kepengurusan kami. Gitu. Oke, seperti itu. Kalau dari Yes sendiri nih Kak, ada nggak sih Kak, atau bagaimana sih cara masuk untuk join di Young Entrepreneur Sriwijaya itu Kak? Kalau di Yes itu sendiri mungkin bener ya, seperti Nadua juga, LDF Nadua itu nggak jauh beda. Yang pertama kan pastinya seleksi berkas. Oke. Yang dari seksi berkas itu pasti dilihat dari jurusan apa, terusnya dari fakultasnya mana, terusnya angkatan berapa. Dan di sini ada ketentuan bahwa tidak boleh di atas angkatan 19. Seperti itu. Karena kami membutuhkan namanya penerus-penerus yang masih muda. Oke. Seperti itu kan, benar. Karena untuk pengalaman kami sendiri ya, karena kami pengurus intinya kebanyakan angkatan 19. Dan itu sangat ribet sekali. Contohnya seperti yang sekarang kan, mohon maaf, ketua dan wakil ketua dari Young Entrepreneur Sriwijaya tidak bisa hadir. Karena ketuanya sedang magang dan wakil ketuanya sedang ada kegiatan bina desa juga kan. Oke. Nah, jadi kami mungkin untuk open recruitment setelah ini kan akan ada open recruitment lagi. Sebenarnya tahun ini sudah ada di bulan Februari. Nanti akan ada open lagi mungkin sekitar Oktober sebelum pergantian kepengurusan seperti itu. Oke, jadi proses masuknya itu kurang lebih sama ya Kak. Jadi kita Sama. bakal pemberkasan terlebih dahulu, mungkin kemudian ada wawancara seperti itu ya Kak. Oke, ngomong-ngomong nih Kak juga soal masuk nih atau open recruitment. Seperti yang udah disinggung sama Kak Syuki tadi, ada nggak sih Kak syarat khusus lain seperti kita itu harus minimal semester berapa seperti itu Kak? Karena kan tadi juga udah dibilang karena ini tahun 2022 ya Kak, jadi minimal itu tahun 2019 seperti itu Kak. Kalau dari Yes sendiri gimana Kak? Kalau dari Yes sendiri itu kalau untuk minimal banget tidak ada. Karena di sini kan kami ingin mengguide mahasiswa-mahasiswa baru juga. Mengajak untuk dari awal miliki jiwa kewirausahaan. Oke. Nah, kalau untuk syarat tertentunya itu yang tadi maksimalnya angkatan 19 seperti itu. Oke, jadi emang nggak ada syarat khusus ataupun yang lainnya ya Kak. Mungkin yang pasti kalau bisa belum disibukkan dengan yang namanya tugas akhir seperti Iya, itu ya betul Kak. sekali. Kalau dari LD Kana 2 sendiri nih Kak, ada nggak sih syarat khususnya seperti itu Kak? Oke, kalau syarat khusus itu nggak ada ya dari LD Kana 2, tapi lebih fokus kepada Maba 2021 dan juga Maba 2022. Benar tadi, karena kami butuh regenerasi gitu kan. Setiap organisasi, setiap kawan-kawan dari UKM FK itu perlu regenerasi. Jadi kalaupun 2019 pengen bergabung silakan itu kan. Tapi kalaupun mungkin sudah jadi pengurus organisasi di tempat lain gitu kan kalau 2019. Jadi lebih fokus ke angkatan 2021 dan 2022. Tidak menutup ini jadi ya Kak, tidak menutup untuk siapapun kalangan seperti itu ya Kak. Jadi silakan join untuk angkatan berapapun, tetapi ya yang pasti dibalikan lagi untuk tidak memiliki kesibukan yang padat seperti itu, belum disibukkan dengan yang namanya tugas akhir seperti itu. Oke, bincang-bincang soal jalur masuk open recruitment nih Kak. Kalau misalnya kita join nih di LD Kana 2 sendiri, benefit dari benefit kita join di LD Kana 2 tuh apa sih Kak? Oke, untuk benefit join di LD Kana 2 ya cukup banyak ya. Cukup banyak atau cukup lah, insya Allah cukup. Oke, yang pertama itu relasi, karena tadi LD Kana 2 kan organisasi tingkat kampus yang tentunya nanti berkoordinasi dengan kawan-kawan tingkat fakultas yaitu LDF. Dan untuk LDF ini ada 10 fakultas dan sepunya kan ada LDF-nya kan. Jadi kurang lebih bakal banyak relasi, ketemu orang banyak lah. Pun juga nanti ada kegiatan-kegiatan yang bakal bekerja sama dengan UKM UKK yang ada di Unsri. Jadi bakal lebih sering ketemu orang-orang baru ketika bergabung di LD Kana 2. Dan juga kalau untuk soft skill ya kurang lebih sama dengan
yang ditawarkan oleh teman-teman UKM UKK pada umumnya seperti public speaking, design thinking, critical thinking, problem solver dan lain halnya. Insya Allah bakal didapatkan juga ketika teman-teman bergabung di LDK 2. Asalkan ya teman-teman, karena kan kita tidak memberikan ya, maksudnya tidak menyuapin ya. Artinya teman-teman ketika bergabung, ya ketika teman-teman hanya bergabung dan tidak bergerak, tidak akan dapat benefit dari LDK 2 gitu kan. Harus ada pergerakan juga dari teman-teman yang bergabung. Teman-teman mau bergabung di BEM, di IES juga nggak bakal dapat benefit ketika teman-teman hanya berdiam diri gitu kan. Harus ada pergerakan. Oke, benar banget sih. Untuk sobat laksana nih yang mau join di LDK 2, yang pasti banyak banget ya benefitnya. Terutama bagi kita seorang muslim, kita itu harus yang namanya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala seperti itu ya. Jadi emang kalau ditanya benefit sebenarnya yang pasti ada seperti itu ya, Kak. Kalau dari Yes sendiri nih, Kak, apa sih benefit kalau aku join nih di Yes seperti itu? Nah, kalau di Yes sendiri, benefitnya itu yang pasti paling utama adalah setidaknya memiliki skill wirausaha. Tentukannya itu kan yang paling utamanya. Yang kedua untuk public speaking dan juga yang namanya ada kegiatan-kegiatan yang istilahnya eksternal. Karena kami juga ada kegiatan bersama dengan universitas lain. Nah, di situ kan ada relasi baru. Jadi bukan hanya kegiatan lingkup Universitas Sriwijaya, tapi juga akan ada teman baru, kenalan baru dari universitas lain. Seperti itu. Yang pasti yang sama-sama menambah ini ya, Kak, relasi. Iya, relasi. Relasi itu penting banget sih, apalagi untuk teman-teman yang nanti udah mau lulus tuh. Di saat kita mau kerja nih, kita ada temen nih di sini ataupun di situ, yang pasti relasi itu sangat penting ya. Dan juga yang namanya kita join organisasi, nggak mungkin kita nggak yang namanya nggak dapet sesuatu ataupun ilmu seperti itu. Makanya untuk teman-teman nih sobat laksana harus banget nih join di LDK 2 ataupun Young Entrepreneur Sriwijaya. Oke, dikarenakan waktu kita yang terbatas, dari Kak Sioki dulu nih, ada nggak sih closing statement untuk sobat laksana nih? Boleh, Kak? Oke, mungkin closing statementnya seperti ini. Bahwa yang namanya orang hebat itu tidaklah banyak. Orang bisa menjadi seorang pegawai dari perusahaan-perusahaan besar, bisa menjadi seorang pegawai dari perusahaan milik negara ya kan, perusahaan prestige milik luar negeri. Nah, itu tidaklah membuat kita bahagia apabila kita tidak memiliki impactful terhadap masyarakat sekitar. Apabila kita menjadi seorang wirausaha, artinya kita dapat membuka lapangan pekerjaan baru untuk masyarakat sekitar. Artinya kita memberikan impactful terhadap masyarakat sekitar. Seperti itu. Jadi janganlah kendor, kita harus bisa menjadi seorang wirausaha. Karena Indonesia membutuhkan para wirausaha muda untuk membangun Indonesia menjadi negara yang lebih baik lagi. Seperti itu. Oke, keren banget sih ya. Yang pasti itu sangat penting banget ya. Karena yang namanya hidup kita itu harus ada yang namanya dampak bagi sesama kurang lebih ya. Kita itu harus memberikan ilmu ataupun sesuatu, jangan hanya tidak memberikan apa-apa di dalam hidup kita seperti itu. Kalau dari LDK 2 sendiri nih, Kak, dari Kak Noval, ada nggak sih closing statement, Kak? Oke, untuk kawan-kawan maba ataupun kawan-kawan yang lain yang hari ini belum menemukan apa yang pengen dicari, silakan manfaatkan kehidupan kampus yang kurang lebih 4-5 tahun untuk mengeksplorasi diri menjadi lebih banyak lah. Karena jangan sampai nanti ketika pasca kampus kita masih bingung apa skill yang kita punya, apa kemampuan yang kita bisa gitu kan. Jangan sampai kita malah baru mencari pasca kampus dan nantinya bakal membuang banyak waktu lagi. Jadi silakan manfaatkan, karena kalau kuliah itu kan cuman paling mentok-mentok jam 2 gitu kan. Atau mungkin beda ya kalau yang ada praktikum dan lain halnya. Tapi kalau di ekonomi semasa offline itu mentok-mentok jam 2, jam 3 gitu kan. Jadi masih banyak waktu kosong. Ya silakan manfaatkan untuk eksplorasi diri gitu. Oke, bener banget nih untuk sobat laksana, sangat penting untuk join di namanya organisasi, karena di saling nambah relasi, kita juga menyibukkan diri dengan ilmu seperti itu. Oke, jadi dari LDK 2 ataupun ya sendiri ini secara nggak langsung sudah mempersiapkan masa depan yang cerah nih bagi sobat-sobat laksana semuanya. Oke, karena kita sudah berada di penghujung talkshow kali ini, untuk sobat laksana yang masih kepo nih sama LDK 2 ataupun Young Entrepreneur Sriwijaya, boleh nih dikepoin
IG-nya LDK 02 Unsri ataupun Young Entrepreneur Sriwijaya. Oke. Sebelum kita akhiri sesi kita pada hari ini, mungkin kita boleh jargon dulu ya Kak. Oke, jadi nanti aku bilang PKKMB Unsri 2022, kita sama-sama bilang berakar satu, bergerak menyeluruh. Oke, bisa? Oke, PKKMB Unsri 2022, Berakar satu, bergerak menyeluruh. Oke, saya Agung Mulyana bersama Kak Shoki dan Kak Noval pamit undur diri dan sampai jumpa.